Kapa Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Ketua RT 15, 19 Desa Mendalo Indah. Hormati Bapak Kepala Desa Mendalo Indah. Sini yang kita hormati, ini ada guru saya ini, Bapak Dr. Abdul Halim, Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Bapak Ibu masyarakat, para tokoh agama, tuan guru, ulama, para undangan yang saya hormati, izinkan saya berdiri sejenak itu untuk menyampaikan hajat tuan rumah. Tadi saya katakan yang berat dalam hidup ini itu ada 3. Pertama, nganten baru makan dekat mertua itu agak berat ya. Agak berat. Kemudian bersilat di depan pendekar, itu juga takut salah langkah. Yang ketiga, ceramah depan guru. Nah ini ada Pak Ketua PTA, ada guru kita ini. Nanti kalau ada hadis saya tidak akan baca lafaz, saya baca arti. Takut nanti barisnya salah. Barisnya salah ya. Mungkin saya baca hadis, mungkin saya baca artinya. Takut nanti saya baca arti dan saya sampaikan perawinya. Karena takut kena ada guru, nah salah, makhraj kan. Saya lihat ini ada 2 judulnya. Pertama tentunya akikah, syukuran cucu beliau Bapak Jual Maris. Ini merupakan rahmat ya Allah berikan yang luar biasa ya, yang patut kita syukuri. Berbahagia sungguh memang seorang orang tua pada cara mencukurkan anak mengakikah, tapi lebih berbahagia datuknya. Itu datuknya. Orang tua, datuk itu beda ya, karena saya udah punya cucu 4, itu beda. Habis. Saya istri udah berjun nenek itu habis di cucu. Berangkat ke Jakarta 10 hari, ayah emaknya mantap bang, semua mantap bantu di pesawat Ida, leko duit neneknya, bahagia lagi tentunya. Para ini tentu sangat amat bersyukur. Ada 2 hadis yang tadi saya janji tidak baca lafaznya, ngeri takut salah barisnya. Hadis yang tapi semua hadis 2 itu diriwayatkan oleh Abu Daud ya, sahih itu. Yang pertama hadis menyampaikan bahwa tanda kita mensyukur nikmat Allah diberikan keturunan, kita melakukan adalah akikah dan syukuran. Memberi nama sudah diberi, tapi hari ini adalah dikukuhkan ya, pada hari ke-7. Nah kita ini lewat 7 kan, tidak masalah, tidak harus hari ke-7 kondisi yang harus tapi dalam hadis tadi. Yang kedua, akikah ya juga. Yang kedua itu hadis pertama, saya tidak baca lafaz Pak Kiai, takut tadi kan. Tapi semua itu lain Abu Daud ya, sahih. Hadis yang kedua ya juga Abu Daud, kalau laki-laki itu kambingnya 2, perempuan 1. Tapi kalau tidak ada ya cukup aja 1 ya, cukup 1. Nah kenapa kambing itu 2 laki-laki 1 perempuan? Zaman Arab dulu, di negeri Arab itu memang begitu bahagia kalau lahir cucu laki-laki, itu luar biasa. Maka motong kambing itu 2 gitu. Pada Muhammad Rasulullah itu waktu dilahirkan, begitu dikabarkan Abu Talib sebagai datuk itu gembiranya luar biasa. Cucunya Muhammad, wah gembira Abdul Muttalib luar biasa. Maka dia melakukan syukuran, dia undang orang-orang Quraisy itu, ialah motong kambing gitu. Namanya Muhammad, selama ini belum ada nama Muhammad. Ditanya itu Tuan Abdul Muttalib, kenapa beri nama aneh ini? Kan begitu ya, namanya aneh, yang belum ada itu. Ini, menyangkut nama itu doa. Muhammad itu adalah terpuji. Jadi
Edward ini adik saya ini, sama dengan bangku dengan saya. Edward ini. Apa Hazlan tadi apa? Sama. Arti secara umum Muhammad Hazlan itu sama-sama terpuji. Cuma lebih tajam Hazlan. Hazlan itu terpuji dan dihormati. Muhammad terpuji, Hazlan itu dihormati. Jadi bakal jadi kiai karena namanya sudah dihormati. Maka nama itu sebagian doa. Maka kita jangan alergi dengan hal-hal yang lain. Ya, anak saya perempuan itu waktu kelas 1 SD, namanya Khairun Nisa. Pulang protes Pak Ketua. Pak, kenapa nama kami Khairun Nisa? Ya, kenapa deh? Kawan itu namanya Susi, Deni, Desi, Elvi, Silvi. Ada dewa Khairun Nisa. Kan? Ya. Saya bilang nama itu kan doa. Khairun Nisa itu sebaik-baik wanita. Saya itu dulu kan anak pada ibu mengandung yang ketiga. Saya diperintah Pak Gubernur ya, Pak Wali mengawasi persiapan LPG nasional di Mawel Hansip itu tempat, sekarang itu BNN ya. Dulu Jambi tidak punya hafiz Pak. Saya ini ya pelatih ya tak ngaji bisa-bisa macam itulah, tak sepadai Ustaz Adi ngaji. Tapi saya diamanahkan mengawasi orang TC tingkat nasional. Waktu saya mengawasi subuh seorang perempuan anak yatim nama Khairun Nisa Pak. Waktu dia tartil Quran subuh itu saya menangis itu. Ya Allah. Nah, saya bilang andaikan Allah berikan aku putri yang ketiga anak saya ini perempuan, saya akan beri namanya Khairun Nisa. Itu sejarah aku bilang. Mungkin Desi Depi tidak pakai sejarah, nah aku bilang. Dia merasa namanya kuno ya. Nama itulah sebagian doa. Jadi kita jangan terlalu alergi dengan nama-nama ya. Mama kasih nama Charles. Tentu jadi kiai. Kalau jadi menang-belang tidak masalah ya. Pak sekolah jadi kiai dari Doktor Kiai Charles. Pulang kita jadi hatib di sini. Hari ini pulang anak kita, cucu kita, Doktor Kiai Haji Charles. Elok lah, cuma kurang mantap kalau pamannya. Contoh ini contoh aja, kalau ada Charles jangan tersinggung ya. Nah, tapi kalau Doktor Kiai Haji Muhammad Hazlan MA dari Mesir, ini hari ini imam kita, akan mantap itu. Nah, nama adalah sebagian doa, termasuk yang akikah. Tapi kita tidak tergantung dengan nama. Tidak bisa nama Muhammad Syarif, Said Syekh Abdul Hasan, tapi nama saja yang baik, didiknya tidak baik. Nah, itu banyak yang nama Said dari Aceh itu bawa ganja ditangkap juga tahu itu. Itu cuma menang nama itu. Jadi saya Pak Ketua tidak alergi dengan nama. Yang pertama anak saya mujahid muhtaram, sehingga dia bisa berjuang, bisa membantu orang ikhlas, dia mengarah pembeli. Yang dua Muhammad Ridho. Muhammad Ridho itu anak saya kan 42 di Jakarta ya. Muhammad Ridho ini yang menikahkan saya dulu akhirnya hafiz Quran Pak. Nah Muhammad Ridho senior saya. Saya berdoa semoga kalau tidak hafal 30 paling tidak ada juga hafal sejuz kan itu. Saya doakan. Nah, itu yang nikahkan saya bahwa itu hafiz Quran. Nah yang tiga tadi Khairun Nisa, sejarah saya ngawasi persiapan NTG nasional waktu di Jambi. Nah yang paling kecil ada satu lagi nih yang belum keluarga, namanya Muhammad Ramadan. Dari Muhammad Ramadan ya, karena lahir Ramadan kan Muhammad Ramadan. Muhammad itu jarang tinggal. Muhammad Ridho, Ramadan. Jadi inilah kisah singkat ini. Kenapa kita jangan alergi dengan nama. Biarlah orang, tapi kita tidak bercontoh karena nama sebagian dan doa. Kalau diberi kita, kalau Muhammad Hazlan, apa saja yang disandang nama titelnya itu enak semua. Dokter, kalau dia jadi dokter Haji Muhammad Hazlan, kalau dia jadi sarjana hukum, ya Muhammad Hazlan sarjana hukum, menjadi orang pertanian senior Muhammad sarjana hukum. Kalau jadi kiai lebih enak, Profesor Doktor Kiai Haji Muhammad Hazlan, doa insya Allah. Nggak ada yang mustahil itu. Ya Pak Ketua, kita ini dokter mungkin tidak pernah bayang ya. Tidak pernah jadi ketua pengadilan tinggi, tidak pernah bayang ya. Yang bayang calon istri waktu S1 ya, itu jelas.
bisa jadi ketua pengadilan tinggi, doktor, nah, nah. Jadi yang tadi kita doakan tidak mustahil ke depan menjadi seorang guru besar, kata Hakim Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Aslan. Nah, cucu saya yang pertama namanya Muhammad Zafran Al-Muhtaram. Itu Muhtaram. Itu dicari, Pak. Saya cari mana yang pas. Itu cucu pertama. Saya di Jakarta yang satu nama Muhammad Rashid Ridho. Nah, kita ada minta doa ulama Rashid Ridho kan luar biasa. Nah, ini sekilasnya tentang masalah kelahiran anak cucu tadi. Kita telah mensyukur, lambang syukur kebahagiaan ini yang kita lakukan hari ini. Kemudian di dalam urutan kedua, beliau suami istri kan mau berangkat menunaikan ibadah haji. Ya tentunya begini, man istata'a ilaihi sabila dalam Al-Quran itu kemampuan itu lengkap. Mampu, ekonomi bisa bayar, ya kan? Yang kedua, sehat. Kalau ada duit, lah merangkak tidak juga wajib itu. Man istata'a itu lengkap kemampuan, bukan hanya bisa bayar. Kalau lah merangkak ada wajib itu. Pada di jalan dia kita sama nyiksa orang tua. Kalau dia lah merangkak itu berangkatkan juga sama siapa urusnya? Karena saya merasakan ke Mekah itu pernah saya ke Mekah 2003 ada 2 orang tua tidak diurus orang. Saya ngurus kamar dengan saya, Pak. Orang ngurus masing-masing, wah dititip. Akhirnya saya orang tua tuh sekamar dengan saya. Kalau sudah ada pikun tidak wajib. Karena kemauan istata'a itu adalah yang kedua. Yang ketiga itu kita sehat, ada ongkos. Kendaraan tidak ada wajib. Pakai apa kita berangkat ke Mekah? Bukan gampang. Kalau dulu kapal laut 6 bulan, tapi ada kendaraan. Kalau kendaraannya tidak ada juga tidak wajib itu. Ya. Nah sekarang sudah lengkap. Ya, kerinci berapa jam? Dari 9. Nah, kejeda 9 jam. Jadi sekarang ke Mekah sama dia ke Kerinci, Pak. Iya. Jadi anak saya nomor 2 dulu kan S1-nya double degree, yaitu internasional Jakarta 4 semester, di Kuala Lumpur 4 semester, Pak. Saya bilang jauh nih anak, kata maknya. Aida, jauh lah Merangin, Pak. Ke Merangin berapa jam? 6 jam. Nah, ke Kuala Lumpur sejam setengah kata dia. Ya kan? Nah, ke Kerinci 9 jam, ke Mekah juga 9 jam. Tapi kalau terbangnya nanti dari langsung ke Madinah itu cuma 8 jam. Itu man istata'a. Pengertian man istata'a itu kan itu ya. Ilaihi sabila bagi yang mampu. Nah, kemudian ada yang bilang kami belum panggilan. Dipanggil itulah lamu, tinggal awak mau beda. Lah dipanggil itulah lamu. Ya kan? Belum panggilan, Pak. Saya dulu waktu tugas Merangin umroh, Pak Ketua. Atau bupati kita umroh, Pak. Umroh lah. Bawalah dan tim. Bawalah Kapolres. Bawa Kiai, Ketua MUI, bawa saya. Jadi saya mau berangkat. Ada seorang kepala dinas datang ke ruang. Oh, saya mau berangkat, Bang. Ya, semua saya bawa bupati. Ini Bang jajan. Kepala dinas ngasih jajan disuruh bupati. Dia udah pernah ke Mekah. Duitnya banyak. Nah kan itu ya. Kamu udah berangkat, belum panggilan, Bang. Saya bilang, ya balik, ayo kita doakan beliau depan Ka'bah. Kami balik berangkat ya. Kami doakan dekat Ka'bah. Duit anda ke Mekah, tidak. Saya malah dikasih jajan. Doakan. Jadi memang harapan orang kita semua untuk ke Tanah Suci itu tentu semua ya. Sholat di Masjidil Haram itu 1 kali sama dengan 100.000 kali sholat di tempat lain. Bayangkan itu. Berapa tahun tuh? Artinya jangan kurang. Kalau selama di Mekah sholat Masjidil Haram itu ada 10 hari, yang kurang 10 hari. 10 hari itu sama dengan umur kita 280 tahun. Umur kapan? Ya kan? Dengan dapat ke Mekah, imbangan 10 hari sholat di Masjidil Haram itu sama dengan kita beribadah umur kita di sini 280 tahun. Maka itu dikejar ke Mekah itu kan itu. Nah, Allah memberikan rahmat nikmat ini dikit sekali dunia ini.
99,9% rahmat itu nanti di akhirat. Tidak sampai 1% hari dunia ini. Karena hidup dunia ini, kalau umur 70 tahun, 1,5 jam akhirat. Bayang. Kalau kita umur 70, akhirat itu cuma 1,5 jam. Artinya memang kita sementara. Jadi oleh karena itu jangan terlalu terpukaunya lah dengan dunia itu ya. Tapi dunia harus dicari. Ya kenapa? Ke masjid perlu selok, sembahyang perlu kain sarung. Ya, apa di pasar itu tak pernah pak, selok dibeli itu, pasti juga dibeli. Makanya kita jangan dunia, akhirat, dunia. Karena semua itu dilengkapi. So sistem ini kan kalau tidak ada duit mana nak belinya, ya kan? Ya kan? Tidak. Kalau tidak ada duit atap rumah rubuh mana nak menjiinya, kan begitu ya. Semua diseimbangkan, tapi jangan terlalu terlalu mikir dunia yang tidak pernah mikirkan ke depan. Satu hari 70 tahun umur kita, 1,5 jam kita di akhirat. Nah, setiap hari di Masjidil Haram itu Allah berikan nikmat rahmat itu 120. Setiap hari sekitar Masjidil Haram Allah berikan rahmat 120. Rahmat itu 60 itu untuk orang yang sholat setiap hari di dalam Masjidil Haram itu. Saya tadi baca-baca buku malam. Ketua PTA mesti ada nih kan, kiai baca sini. Apalah isi ceramah saya. Saya harus berceramahkan yang belum kawan tuh baca, pikiran cari-cari lah, mudah-mudahan dia ada baca yang saya meraih ini kan. Karena di sini kiainya banyak, usahanya banyak, salah-salah. Hadis ya diprotes, barisnya salah kan. Jadi satu hari itu Allah memberikan rahmat 120 di sekitar Masjidil Haram. 60 untuk orang yang sholat dalam Masjidil Haram. Yang 40 untuk orang yang tawaf. Berapa lagi tinggal? Tinggal 2. Yang 20 untuk orang yang mandang-mandang Ka'bah itu 20. Jadi saya suka di lantai 2 sholat. Ka'bah di situ, saya nengok. Ini kok orang tawaf. Nah, nengok itu 20 itu. Jadi dari 120 rahmat yang Allah berikan setiap hari itu, 60 untuk orang yang sholat dalam masjid, 40 untuk orang yang tawaf, 20 untuk orang yang nengok baik Allah berikan. Betapa besar harapan kita ya, pingin itu menunaikan ibadah haji itu. Nah, oleh karena itu beribadah dengan baik, jangan taubat di sana, salah. Taubat di sini, ke sana kita beribadah. Maka hasil maaf tuh di sini. Suami berangkat sama suami istri, tidak harus. Walaupun suami istri berangkat, sebelum berangkat minta maaf lah. Mungkin ada yang salah jeli, salah ini, salah cucung. Di kandang mungkin lah ya.